Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan fokus ke bagian kedua dari buku Strategik karya Rich Horwath yang Anda bawa. Judulnya Kebugaran Kepemimpinan atau Leadership Fitness. Betul. Ini bukan cuma soal, mimpin tim biasa gitu, tapi lebih ke fondasi internal pemimpin itu sendiri. Filosofinya, kinerjanya, terus mentalnya, sampai manajemen waktu. Siap ya kita kupas ini? Siap. Dan buku ini menempatkan leadership fitness ini sebagai salah satu pilar penting ya dari kebugaran strategis secara keseluruhan. Ini bukan cuma teori, tapi lebih ke kemampuan praktis gitu. Ada studi menarik juga yang dikutip, katanya kepemimpinan itu faktor nomor 1 yang dinilai karyawan di tempat kerja. Oh iya, nomor 1 ya? Iya, jadi ya penting banget buat siapa saja yang ingin lebih strategis, lebih efektif. Oke, kita mulai dari definisi kepemimpinan versi Horwath ini deh. Katanya ada 2 sisi. 1, menetapkan arah. Ini soal sadar situasi, ambil keputusan, alokasi sumber daya gitu. Nah, sisi keduanya ini yang menarik. Melayani orang lain biar tujuan tercapai. Bagian melayani ini kayaknya dalam ya maknanya ya. Lebih ke sisi humanis, kecerdasan emosional, coaching. Iya, betul. Ingat kutipan Amelia Earhart di buku itu? Tentang pentingnya memutuskan untuk bertindak. Nah, itu pas banget kayaknya di sini. Betul sekali. Dan aspek melayani ini sangat bergantung pada kecerdasan emosional atau EI. Buku ini merinci lagi. Ada kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen hubungan. Semuanya masuk EI. Lengkap ya? Lengkap. Dan ada fakta menarik loh. Studi bilang lebih banyak CEO dipecat karena masalah perilaku, yang sering akarnya di EI rendah, daripada karena kinerja finansialnya jelek. Wah, serius? Justru karena perilaku ya? Iya, makanya buku ini juga kasih alat praktis, misalnya checklist mendengar 5S. Stop, still, story, suspend, summarize. Ini buat melatih kita benar-benar hadir, fokus dengerin orang lain. Bukan cuma nunggu giliran ngomong kan? Itu inti AI. Masuk akal. Oke, dari AI kita geser ke kinerja pribadi. Ini di bab 6 ya. Penekanannya kuat banget di persiapan. Betul. Persiapan, contohnya atlet-atlet top kayak Ray Allen, Michaela Shifrin, latihannya gila-gilaan. Atau Jeff Bezos yang minta memo 6 halaman itu sebelum rapat. Nah, itu dia. Ini bukan soal pengalaman doang kan, ada riset juga dikutip, bilang kalau pengalaman aja nggak cukup tanpa latihan yang disengaja, deliberate practice. Tepat. Dan kerangka 3P yang dikasih, purpose, plan, prevention itu juga menarik. Seolah menantang mantra populer fail fast gitu ya. Argumennya persiapan strategis itu justru bisa mencegah buang-buang sumber daya yang lebih gede daripada sekedar belajar dari gagal cepat. Mencegah pemborosan, ya? Oke. Nah, persiapan itu kan butuh energi juga. Makanya manajemen energi jadi penting di kinerja pribadi ini. Horwath menyoroti pentingnya tidur cukup, contohnya Bezos lagi butuh 8 jam biar kognitifnya optimal. Iya, tidur sering disepelekan ya. Padahal penting. Terus ada mindfulness atau meditasi, riset dukung manfaatnya. Banyak tokoh juga pakai, kayak CEO Salesforce atau atlet. Ya, tentu nutrisi dan olahraga juga disebut. Semuanya ini membentuk yang namanya executive presence. Executive presence ya. Gimana seorang pemimpin itu tampil? Iya, cara dia memproyeksikan diri. Lewat penampilan, komunikasi, perilaku. Ada faktor kunci juga disebut, otentisitas dan wibawa. Gimana kita memancarkan keyakinan dan kredibilitas. Oke. Nah, pilar berikutnya, ketangguhan mental. Bab 7. Gimana buku ini mendefinisikannya? Didefinisikan sebagai kapasitas psikologis untuk terus maju mencapai tujuan. Apalagi pas lagi susah, lagi ada tantangan. Mirip kata atlet Olimpiade yang dikutip, si Shannon Miller, kalau di level tinggi, mental itu yang jadi pembeda utama. Mental ya kuncinya. Iya, buku ini juga mengidentifikasi adanya sabotase pikiran. Contohnya, time traveling, kejebak mikirin masa lalu terus, atau cemas berlebihan soal masa depan. Atau judge dread, ini kecenderungan kita cepat banget menghakimi sesuatu itu baik atau buruk. Oh, sering tuh kejadian. Nah, salah satu penawarnya itu konsep non-judgmental observation, belajar mengamati situasi tanpa langsung kasih label. Jadi bisa merespons lebih objektif gitu. Mengamati tanpa menghakimi. Oke, pilar terakhir nih, penting juga. Penguasaan waktu dan kalender, bab 8.
Nah, ini dia. Jebakan paling umum katanya multitasking ya. Betul. Riset yang dikutip bilang kalau multitasking itu bikin kita 30% lebih lambat dan 2 kali lipat lebih sering bikin salah. Wah, signifikan ya penurunannya. Iya, hampir kayak kebiasaan buruk yang menggerogoti produktivitas kita tanpa sadar. Terus solusinya gimana menurut Horwath? Fokus ke monotasking. Ada teknik praktis disaranin kayak block time, jadi kita alokasikan blok waktu khusus di kalender buat tugas penting tanpa gangguan. Di blok waktunya ya. Iya, terus penting juga mengelola transisi antar tugas atau rapat secara sadar dan lakukan batching, kelompokkan tugas sejenis, misalnya balas email semua, kerjain sekaligus. Ada ide bagus juga tuh, coba deh visualisasi secara berkala, waktu kita sebenarnya habis kemana aja. Oh, diaudit waktunya gitu ya. Menarik. Jadi, kalau dirangkum, kebugaran kepemimpinan versi Horwath ini paket lengkap ya. Harus punya arah dan filosofi yang jelas, terus persiapan maksimal, mentalnya kuat, dan bisa ngatur waktu. Betul. Ini semua jadi fondasi buat jadi pemimpin yang strategis dan beneran berdampak. Ya, sebagai penutup, mungkin bisa ingat cerita di awal bagian 2 buku ini. Soal tentara Hungaria yang kesasar di Alpen pas badai salju. Oh iya, yang pakai peta salah itu kan? Nah, itu dia. Mereka berhasil keluar pakai peta, belakangan baru sadar, itu peta pegunungan Pyrenees bukan Alpen. Cerita ini mungkin pengingat bagus ya. Walaupun kita terus asah kebugaran kepemimpinan persiapan, mental, strategi waktu, tapi kemampuan inti buat terus gerak, adaptasi, dan navigasi di tengah ketidakpastian itu seringkali jadi penentu. Kemampuan navigasi ya, meski petanya salah. Iya, jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih. Dari semua pilar kebugaran kepemimpinan tadi, kira-kira area mana yang paling relevan buat Anda kembangkan saat ini dalam perjalanan Anda sendiri? Sesuatu untuk dipikirkan.